memulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya mohon salah satu di antara kita untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Pak Ubed, saya berikan. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Kudus. Amin. Nama kami puji, yang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Buya yang telah mengantarkan kita dan dengan sebuah doa. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, hari ini saya ingin memaparkan materi tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita selaku pendidik tidak hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita di sini menghantarkan mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lalu Ibu dan Bapak Guru, terkait dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini sesuai dengan visi yang telah kita muatkan secara bersama, dan ini kita sudah bahas pada pendampingan individu dulu. Baik Ibu dan Bapak, konsep utama dari budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep utama dari budaya positif. Baik, Ibu dan Bapak Guru, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, kita dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, lalu mandiri dan dapat bertanggung jawab. Disiplin itu sangat erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini ada sebuah contoh bahwa Anda dan teman Anda akan melakukan sebuah kegiatan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Lalu, tugas dari rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda yang B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menggoda agar menawarkan uang Anda agar bersedia dan bisa membukakan kepala tangan Anda. Itu adalah sebuah ilustrasi. Nah, perubahan paradigma menurut William Glasser itu ada teori kontrol. Yang pertama, bahwa guru itu perlu mengontrol muridnya. Lalu ada sebuah ilusi bahwa sebuah penguatan itu ada manfaatnya. Lalu yang berikut adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ada juga orang dewasa itu seringkali memiliki hak untuk memaksakan anak. Lalu, apa makna dari disiplin positif itu sendiri? Nah, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini konotasi disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lalu, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang. Disiplin adalah sebuah
kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintahkan oleh orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah yang pertama nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti di sini adalah nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak dan Ibu, ada sebuah kasus. Di sini Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda akan lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Saya mohon tanggapan dari teman-teman. Kira-kira jika kita berada pada posisi seperti Ibu Ria, apa yang kita lakukan ketika menghadapi murid seperti Agus ini? Baik, saya persilakan kepada Ibu. Ya. Baik, ketika saya menjadi Ibu Ria dan menghadapi seorang anak yang bernama Agus, yang pertama yang saya lakukan adalah memberi pemahaman. Memberi pemahaman di sini, misalnya ketika kita meminta sesuatu dengan teman atau anak-anak yang lainnya, harus dengan kata sopan atau dengan sikap atau tutur kata yang baik. Itu menurut saya. Kemudian alasannya, iya, mungkin alasan Agus melakukan ini mungkin orang tuanya dari latar belakang mungkin broken home atau orang tua yang tidak terpisah. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, orang tua yang tidak mampu. Yang ketiga, mungkin orang tua tidak menyediakan bekal untuk anak Agus. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuri. Kita memberikan tepuk tangan untuk Ibu Yuri. Baik, saya mohon tanggapan dari teman-teman lain. Pak Mandor, silakan. Menurut pandangan saya, ketika saya disposisikan seperti Ibu Ria, ketika ada permasalahan seperti itu, yang pertama panggil dulu anak-anak yang sering melaporkan atau yang sering bermasalah dengan Agus, lalu panggil juga anak yang bernama Agus tadi, lalu menanyakan apakah betul, karena juga anak ini kan satu orang yang dia memaksa memintanya, tetapi orang lain yang melaporkan. Oleh karena itu memanggil anak yang bersangkutan dengan anak yang menjadi korbannya di sini yang memaksa meminta paksa makan siang, gitu. Menanyakan lalu memberikan saran kepada Agus bahwa bagaimana saran yang baik untuk meminta sesuatu dari teman tanpa harus melalui paksaan. Itu harus memberikan saran yang baik. Lalu alasan kira-kira di sini bagaimana Agus memaksa. Kalau menurut saya tadi alasannya yaitu mungkin salah satunya Agus tidak pernah membawa bekal dari rumah. Mungkin karena dia bangunnya terlambat, akhirnya persiapan untuk bawa bekalnya tidak ada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Pak Mandor. Mungkin ada tambahan Pak Ubed? Terkait dengan salah satunya itu tadi adalah makanan. Apakah itu diperbolehkan
alasan Agus kira-kira menurut Pak Hubert? Alasan Agus melakukan hal itu? Alasannya itu saja tadi, tidak ditegakkan aturan. Baik, terima kasih kepada Pak Hubert. Mungkin ada tanggapan lagi? Oke, silakan Pak Henry. Kalau saya berada di posisi seperti Buria, misalnya anak-anak yang sudah laku bahwa aku sendiri melakukan hal-hal yang tidak bagus menurut mereka. Kalau saya berada di posisi seperti Buria, saya melakukan analisa mengapa dia seperti ini dan mencari tahu dasarnya sampai di keluarganya. Jangan lepas begitu saja sehingga masalah tersebut tidak akan terulang lagi yang dilakukan oleh Agus. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Beri tepuk tangan kita semua. Benar sekali apa yang benar sekali apa jawaban dari teman-teman tadi. Itu tepat sekali. Bahwa yang pertama itu memberikan pemahaman seperti yang dikatakan oleh Yuli dengan Pak Mando, mencari tahu, memanggil dulu. Kadang kita juga langsung memberikan sanksi untuk Agus tanpa kita memanggil atau memberikan pemahaman atau menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Lalu yang berikut adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendrik sama Pak Hubert juga, kalau saya dari bawah, karena mungkin tidak ada kesepakatan di awal terkait dengan peraturan bagaimana ketika membawa makanan atau ketika merebut makanan itu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hubert tadi, benar bahwa ada sebuah peraturan dan keyakinan kelas. Sebenarnya di awal ada kesepakatan kelas, sekarang sudah berubah lagi ke keyakinan. Keyakinan itu berarti kita menjalankan secara sungguh-sungguh berdasarkan hasil kesepakatan. Misalkan di kelas kita ini apa yang mau kita sepakati? Misalkan yang pertama saling menghormati. Nah, masuklah di situ kesepakatan kita. Agus, bagaimana keyakinan kita di sekolah? Saling menghormati, Pak. Saling menghargai. Oke, kita semua pernah berbuat salah. Papa juga dulu mungkin pernah melakukan hal itu. Menurut kamu itu Agus, mungkin itu benar, tetapi menurut teman-teman itu sangat mengganggu. Kita berikan kata-kata seperti itu. Ingat, kita punya keyakinan kelas. Kita harus saling menghargai, menghormati. Tidak boleh merebut. Itu berebut, misalkan yang seperti itu, karena itu akan menimbulkan perkelahian. Apakah kalian setuju dengan keyakinan kita yang ada di kelas? Kalau setuju, ya kita lanjutkan. Maka kita jalankan kita punya keyakinan seperti itu. Dan baik teman-teman sekalian, dalam konteks penerapan disiplin positif, itu tadi Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasannya. Apakah apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Baik, yang pertama dari Safifa, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu alasannya. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan love and belong. Teman Agus juga, jadi perhatikan Agus. Kalau tidak seperti itu, mungkin teman-temannya juga tidak perhatikan Agus. Melihat teman atau ekspresi temannya kesal, ia ingin sekali seperti itu, yang ternyata menurut temannya itu sangat mengganggu. Itu kesenangan akan dirinya, tetapi belum tentu senang menurut orang lain. Nah, ini juga ada sebuah ilustrasi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia itu lebih banyak terdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, dan Iva pun langsung menjadi gugup, meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Nah, Ibu dan Bapak Guru, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Dan berikan alasannya. Lalu, menurut teman-teman, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Saya mohon tanggapannya. Kita terdapat sebuah kasus ilustrasinya, Pak Hubert. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa?
memang terkadang kita secara pribadi juga mungkin pernah itu kita lakukan seperti yang Pak Seno. Tetapi dengan kita mengikuti kegiatan secara bersama ini, kita juga harus respect lah, kita merefleksi diri lah, mungkin untuk kita semua dan secara khusus juga untuk saya sendiri. Perlakuan dari Pak Seno ini memang tidak pantas untuk dilakukan kepada Iva selaku muridnya yang kurang menguasai matematika. Jadi tugas Pak Seno ini sebetulnya dia harus panggil secara khusus untuk bertanya terhadap keadaannya. Mungkin ada sesuatu yang bermasalah baik di lingkungan keluarganya atau mungkin karena memang kemampuannya. Mungkin itu hal yang perlu kita berikan kepada anak, memberikan rasa motivasi, itu penting baginya. Dan untuk teman-teman, kegaduhan dari teman-teman yang lain menertawakan terhadap perlakuan dari Seno tadi, itu sepatutnya tidak pantas dan tidak layak. Mungkin itu saja saya tanggapan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Uber. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain? Oke, silakan. Baik, tanggapan dari saya terhadap perlakuan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Untuk nomor 1, saya juga kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Ya, saya juga tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh Pak Huber tadi, bahwa kasus ini adalah merefleksikan pada diri kita, bahwa kita sebagai guru tidak boleh memberikan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Nah, mungkin saya coba menjawab mengapa. Mungkin yang pertama, anak siapa tadi namanya? Iva. Ya. Mungkin anak Iva yang pertama yang dilakukan adalah memahami karakter dari setiap murid yang ada di dalam kelas. Mungkin anak Iva sangat lamban atau kurang terlalu gemar dengan pelajaran matematika. Ya, untuk itu sebaiknya yang pertama tidak boleh Pak Seno langsung sergap untuk bertanya dengan anak Iva. Mungkin yang pertama dulu dia menanyakan apakah anak Iva paham dengan materi yang diajarkan, atau mungkin dengan pertanyaan lain, supaya anak Iva menjawab, atau dia menjawab, Pak, saya kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin Bapak mengulangi kembali, maka saya akan memahami dan menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak. Ya, itu. Yang kedua, yang dilakukan oleh Pak Seno itu merupakan hukuman. Sebenarnya tidak boleh melakukan hukuman dengan matematika yang tidak bisa dijawab oleh anak Iva. Sebaiknya istilahnya melakukan remedial atau melakukan pendekatan atau pembelajaran ulang untuk anak Iva. Itu saja. Terima kasih. Baik teman-teman, jawaban dari teman-teman itu sudah sangat luar biasa. Benar sekali apa yang sudah disampaikan. Alasan setuju dan tidak setuju. Alasan setujunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Huber, Ibu Yuli, dan juga Pak Henry. Dan alasan tidak setuju juga karena si Iva tidak menghargai penjelasan dari Bapak gurunya. Kesepakatan kelas mungkin sudah dibuat, bagaimana kita punya kesepakatan saling menghargai. Baik,
Anak-anak, kalau Bapak Guru menjelaskan, kalian mendengarkan. Berarti si Iva di sini dia tidak menghargai kesepakatan kelasnya. Hanya saja yang tidak setujunya itu karena tindakan dari Pak Seno. Dia tidak menanyakan, tapi langsung terkait dengan pertanyaan yang kedua, Bapak dan Ibu. Itu apakah sebuah hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, berarti kita memberikan identitas gagal kepada anak. Lalu identitas sukses itu berarti kita memberikan konsekuensi dan restitusi. Nah, yang hukuman di sini Bapak Ibu, tindakan sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Karena yang membuat saya gugup dan juga ditertawakan oleh teman-teman. Bahkan saya diberi sanksi. Nah, itu terkait dengan hukuman. Lalu kalau konsekuensi, berarti di sini ada sesuatu yang harus terjadi. Kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Pak Seno tadi itu adalah sebuah bentuk hukuman. Karena memberikan sanksi langsung, berdiri depan kelas, memegang ujung hidung. Kalau Ibu, nanti kita berlatih satu persatu. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Lalu yang berikut, bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Coba Bapak Ibu perhatikan ini, nanti jawab satu persatu. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah menurut Bapak Ibu ini sebuah konsekuensi atau hukuman? Ya, baik. Menurut Ibu Yuli ini sebuah konsekuensi. Mungkin ada pendapat dari teman-teman. Konsekuensi. Ada tindakan. Oke. Lalu Pak Manto, apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau lihat dari dia punya kalimat, saya lebih memilih hukuman. Hukuman. Pak Manto? Kalau menurut saya itu adalah sebuah hukuman. Karena hukuman. Ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kalimat ini tadi, lari mengelilingi lapangan, itu sudah bentuk hukuman, bukan lagi sebuah konsekuensi. Nah, kalau lari itu bahkan Bapak Ibu 2 kali mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Lalu yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu sebuah konsekuensi karena dia sudah melakukan tindakan, lalu konsekuensinya dia harus membersihkan meja tulis yang dia buat. Iya, seperti itu. Itu pemahaman. Karena dia sudah membuat sebuah kesalahan, maka konsekuensinya adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Lalu sekarang yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Menurut Bapak Ibu, apa ini sebuah konsekuensi atau hukuman? Silakan berpendapat. Ya, silakan. Pak Manto. Satu ya Pak. Ya. Menurut saya itu sebuah hukuman. Ya. Karena mungkin peraturan di sekolahnya bahwa wajib menggunakan masker ketika datang ke sekolah. Ya. Maka dia diberikan hukuman ketika dia tidak menggunakan masker, maka diberikan hukuman push up 15 kali. Kata push up 15 kali para murid, berarti itu adalah sebuah hukuman. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Ya, kembali ke kesepakatan. Iya. Mungkin ada kesepakatan di sekolah toh. Iya. Menggunakan masker, berarti itu adalah sebuah hukuman karena melanggar apa itu? Melanggar dari kesepakatan atau aturan di sekolah tersebut. Iya. Apalagi dengan meminta siswa push up, itu sudah seperti ke arah fisik ya. Seperti yang pertama tadi. Push up itu berarti itu sebuah bentuk hukuman, bukan konsekuensi lagi yang harus dia terima.
tetapi itu sebuah bentuk hukuman. Lalu yang berikut, menggantikan kertas tugas kelas yang telah dicoret-coret menurut Bapak Ibu, konsekuensi. Itu sudah jelas. Lalu berjemur di lapangan basket, konsekuensi atau hukuman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Bertelanjang kaki. Bertelanjang kaki. Apalagi sepanjang hari. Sepanjang hari. Dan di situ kan ada aturannya wajib menggunakan sepatu berwarna hitam. Kalau siswa dia tidak menggunakan sepatu berwarna maka diberikan hukuman tidak boleh menggunakan sepatu sepanjang hari. Iya, berarti ini dalam Dia bentuk diberikan hukuman. hukuman. Iya, ini hukuman. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Itu juga sama. Sama. Iya. Itu Bapak Ibu. Itu adalah sebuah bentuk hukuman. Baik, Ibu dan Bapak Guru. Restitusi atau posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, berperilaku sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kita yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, bentuk pernyataan yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Seolah-olah kita mengendalikan emosi seorang anak dengan kata-kata bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Menurut kamu, keyakinan kelas kita itu seperti apa? Itu bentuk perilaku kita sebagai seorang manajer. Ketika kita berada posisi sebagai penghukum, berarti di situ tindakan kita biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lalu kita juga sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kau rasakan. Lalu yang berikut hasilnya dari kata-kata seperti itu, berarti anak itu pasti memberontak. Dia menyalahkan orang lain untuk berbohong. Lalu bagaimana dengan kaitan dengan dunia yang berkualitas? Murid itu meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Menurut dia bahwa guru itu terlalu kejam. Menurut saya guru itu luar biasa kejamnya. Dan lalu dampaknya kalau yang seperti itu, dia pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, bagaimana posisi kita ketika kita menjadi pembuat merasa bersalah? Nah, di sini kita pasti selalu berceramah, lalu mengutamakan seharusnya itu. Paling seharusnya anak kita seperti ini. Berarti, itu berarti kita sudah membuat orang berarti yang dilakukan itu adalah salah. Lalu ibu kecewa sekali, aku kecewa sekali kamu melakukan hal itu. Lalu kamu seharusnya sudah tahu itu ibu atau bapak sudah lelah. Sudah berulang kali ibu katakan, sudah berulang kali bapak katakan, saya stres, saya jadi sakit. Lalu ibu dan bapak guru, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Itu keyakinan. Kalau keyakinan itu adalah memotivasi seseorang dalam diri. Seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu tadi teman-teman. Dia lebih bersemangat karena konsekuensinya hasil kesepakatan bersama. Nilai positif tadi, yang pertama lingkungan positif, lalu yang berikut keyakinan kelas, dan yang berikut adalah peraturan kelas. Nah, di sini ada sebuah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Nah, keyakinan kelas kita atau nilai kebajikan yang dituju adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Lalu yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya itu adalah atau kesepakatan kita di kelas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita di sini menghormati orang lain, ada komitmen pada tujuan. Lalu dilarang menggunakan kekerasan. Berarti nilai keyakinan kita di sini adalah keselamatan atau menghargai orang lain, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti itu nilai kebajikannya adalah kesehatan. Lalu
bergantian atau menunggu giliran. Berarti di sini adalah nilainya adalah kesabaran, dan nilai yang kedua adalah menghormati orang lain. Nah, yang berikut, jangan berlari di kelas atau di lorong. Berarti itu nilai keyakinan atau nilai kewajibannya adalah tentang keselamatan dan keamanan. Baik, Ibu dan Bapak Guru, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau bisa, keyakinan kelas itu yang tidak terlalu banyak dan itu selalu diingat oleh anak-anak. Lalu semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Kalian. Nah, yang berikut adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga itu mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ada disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu tadi, ia pulihkan kembali setelah dia berbuat salah. Lalu membantu murid untuk selalu jujur pada dirinya sendiri. Itu. Mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Lalu memberikan penawaran, bukan pemaksaan. Itu tadi buat keyakinan kelas tadi. Nah, ini tadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, Ibu dan Bapak Guru, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan yang salah. Lalu yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu tadi bentuk pernyataan atau kalimat yang kita sampaikan kepada anak. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah tadi itu? Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya seperti yang Agus lakukan tadi. Kenapa kamu sampai melakukan hal seperti itu? Mengambil makanan temannya. Kenapa kamu melakukan? Pak, tadi itu saya belum makan. Lalu ada alasan-alasan lain tadi. Lalu yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah tidak ada cara lain? Tidak langsung untuk mengambil makanan secara paksa. Bisakah kamu melakukan untuk meminta terlebih dahulu? Bolehkah saya mengambil makanan? Karena hari ini saya tidak membawa makanan. Orang tua saya sedang sakit. Lalu yang berikut, menanyakan keyakinan. Menurut kamu yang kamu lakukan tadi itu apakah sudah sesuai dengan nilai keyakinan kita bersama? Ia sudah mulai mengingat tadi. Ingat tadi kita punya keyakinan. Tidak banyak sehingga mudah ingat oleh anak. Iya Pak, saling menghormati, menghargai. Tidak juga restitusi. Nah di sini tadi Bu menstabilkan identitas. Bentuk pernyataan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu yang berikut, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Lalu Bapak dan Ibu validasi tindakan yang salah. Nah tadi itu tadi. Agus, kamu pasti punya alasannya. Mengapa kamu melakukan hal itu? Seperti itu. Ketika kita bertanya seperti itu, dia merasa saya ada nilainya di mata guru. Lalu yang berikut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu patut bangga pada diri. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Menurut kamu jika kesepakatan Pak, bagaimana kalau kita menghias kelas Pak? Saya mau kelas kita supaya aman. Oh baik. Bagaimana kalau aman? Kita buat kesepakatan Pak. Bagaimana kalau kita menghias kelas? Itu seperti banyak. Ada banyak hal. So, kita tanyakan, kita gali mereka punya keinginan Bapak Ibu. Lalu kita buat keyakinan. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa?
Bapak Ibu, kalau kita melakukan 3 restitusi ini, saya yakin dan percaya memang amat berat, tetapi kalau kita lakukan secara perlahan, yakin sekolah kita pasti akan jadi unggul. Siswa kita akan mencapai yang namanya sebuah kebahagiaan dan keselamatan. Baik, Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati dan yang saya kasihi, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah bersama pada kegiatan siang hari ini. Semoga materi tentang budaya positif ini dapat mencerahkan hati dan pikiran kita agar kita dapat menerapkannya. Sekali lagi terima kasih. Salam terus bergerak untuk kita semua. Sepakat? Sepakat. Oke, luar